Saya di sini akan mempresentasikan tentang geopolitik. Yang pertama adalah pengertian geopolitik. Secara sederhana, geopolitik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atau atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Pengertian geopolitik secara lebih nyata dapat terlihat dari penerapannya, yang ternyata mempunyai ruang lingkup yang luas sebagai kelanjutan dari geografi politik. Sedangkan geografi politik sendiri mengandung pengertian sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuatan politik serta geografi dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah penerapan geografi politik ke dalam praktik politik negara. Yang B yaitu teori-teori geopolitik. Yang pertama yaitu teori-teori negara organisme. Teori ini berpendapat bahwa negara itu merupakan suatu organisme yang mengalami suatu siklus hidup, yaitu seperti lahir, tumbuh dan berkembang, serta mencapai puncaknya atau titik optimal dan kemudian menyusut atau mati. Yang kedua yaitu teori geostrategi global. Teori dasar geostrategi global adalah teori geopolitik yang bertumpu kepada konsep-konsep kekuatan di mana kekuasaan di dunia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan atau ruang di mana suatu bangsa atau masyarakat itu berada. Yaitu yang C, latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia. Yang pertama, latar belakang pemikiran berdasarkan filsafat Pancasila. Hakikat yang terkandung pada filsafat Pancasila telah menunjuk kepada bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang cinta tanah air, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Dalam memperkuat filsafat hidup bangsa Indonesia itu, maka diperlukanlah suatu wawasan nasional sebagai suatu perekat. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang pemikiran berdasarkan kewilayahan Nusantara. Sebagai konsekuensi bentuk wilayah negara kepulauan yang memiliki 17.508 buah pulau besar dan kecil yang terletak pada posisi silang yang sangat strategis antara benua Asia dan benua Australia, dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam yang melimpah ruah, sehingga dibutuhkan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional. Yang ketiga yaitu latar belakang pemikiran berdasarkan suasana sosial kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan begitu heterogennya masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaannya sendiri-sendiri, sehingga sangat rentan sekali untuk terjadi suatu konflik. Terlebih dengan kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah dan jumlah masyarakat terdidik yang belum merata, maka dengan kondisi seperti ini sangat memerlukan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional yang disebut wawasan Nusantara. Yang keempat adalah latar belakang pemikiran berdasarkan kesejarahan bangsa Indonesia. Dari aliran peristiwa yang berkesinambungan bagi bangsa Indonesia dengan pemikiran untuk bersatu sebagai suatu bangsa sudah dirintis sejak tahun 1908 oleh Budi Utomo, kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan akhirnya dinyatakan sebagai suatu negara pada waktu proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan aliran peristiwa yang sudah sedemikian alot, di mana bangsa Indonesia sudah sejak lama merasa diri sebagai suatu bangsa, maka wajar kalau membutuhkan suatu perekat dalam suatu cara pandang yang satu sebagaimana yang terdapat
pada wawasan nasional Indonesia. Dalam hal ini, wawasan nasional Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Yang dia adalah konsepsi wawasan Nusantara. Jika dipandang secara etimologi, wawasan Nusantara diambil artinya dari penggalan kata yang ada pada wawasan Nusantara itu sendiri, di mana istilah wawasan berangkat dari istilah wawas yang artinya pandang, sementara akhiran an pada kata wawasan adalah untuk menunjuk kepada arti cara. Wawasan berarti cara pandang. Begitupun istilah Nusantara yang terdiri atas kata Nusa dan Antara, di mana Nusa berarti wilayah dan Antara berarti antara benua Asia dan benua Australia, dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi wawasan Nusantara kalau secara tata bahasa berarti cara pandang terhadap wilayah Nusantara. Kemudian definisi dari wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang E adalah kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu sebagai landasan ideal. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Yang terakhir adalah rencana pembangunan jangka menengah atau program pembangunan nasional atau sebagai landasan operasional. Yang F yaitu fungsi wawasan Nusantara. Prafat merumuskan bahwa wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional umum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan kehidupan berbangsa, serta sekaligus merupakan faktor integrasi dalam penyelenggaraan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga daya dan dana di keempat bidang fungsi itu dapat dipacu secara serentak dan didaya gunakan secara terpadu agar memberikan hasil yang maksimal. Yang G adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kerangka konsep geopolitik. Terdapat 4, yaitu yang pertama perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang kedua perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang ketiga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan yang terakhir adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan hankam. Kemudian H, tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Yang terakhir adalah tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Kendala implementasi wawasan Nusantara yang utama pada dasarnya disebabkan oleh keadaan dunia yang sudah tanpa batas, di mana pengaruh dan informasi dari luar saat ini sudah begitu gampang diakses melalui teknologi, sehingga penetrasi nilai-nilai asing begitu mempengaruhi watak dan kepribadian masyarakat Indonesia, serta dapat membawa Indonesia hanyut ke dalam arus perkembangan lingkungan strategik yang demikian cepat. Kemudian yang juga tidak kalah penting, keberadaannya mengadakan kendala bagi implementasi wawasan Nusantara adalah terletak dalam hadapannya dengan sistem kapitalisme yang menggandeng paham mengutamakan kebendaan, individualis, dan jiwa konsumtif. Selain globalisasi dan kapitalisme yang turut menjadi faktor penghambat bagi implementasi dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah tingkat internal, yakni
oleh karena masih begitu kurangnya kesadaran masyarakat, terutama dalam penghayatannya terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan kesadarannya atas nasionalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.